Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil ya. Channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa ya, khususnya adalah usaha fotokopi dan ATK teman-teman. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips ya buat teman-teman semua, bagaimana caranya kita memulai atau mengawali membuka usaha ATK maupun fotokopi ini dengan modal kecil ataupun modal pas-pasan ataupun modal yang minim teman-teman. Oke, jadi seperti apa caranya? Saya akan memberikan beberapa tips ya, trik buat teman semua. Oke, jangan lupa untuk menyimaknya sampai selesai videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wira usaha. Nah teman-teman semua ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwasanya kita punya niat membuka usaha ATK maupun fotokopi ya, ingin mulai, tetapi kita terbentur dengan modal yang kecil, modal yang pas-pasan, modal yang sedikit ya, seperti saya ini teman-teman ya. Jadi bagaimana ya caranya dengan modal sedikit tersebut ataupun dengan modal kecil kita bisa memulai membuka usaha ATK maupun fotokopi ini teman-teman ya. Oke. Jadi cara yang saya lakukan ya saat saya mengawali buka usaha ATK ini adalah dengan memang agak susah untuk dilakukan, tetapi itulah memang resikonya kalau memang kita modal kecil ya teman-teman ya. Jadi saya membeli barangnya ya cukup seadanya teman-teman ya, seadanya dalam artian bisa memilih barang-barang yang kira-kira memang sering dibutuhkan oleh orang ya. Jadi barang-barang yang sering dibutuhkan orang itu saya beli dulu, saya sediakan dulu, kemudian seiring berjalannya waktu nanti kita akan tahu bagaimana langkah selanjutnya yang akan kita lakukan agar usaha kita ini bisa berjalan dengan lancar teman-teman. Karena bagaimanapun juga teman-teman ya, kalau masih baru membuka usaha seperti usaha ATK maupun fotokopi ini pasti mengalami masalah kebingungan ataupun seperti apa caranya, bagaimana sih cara membuat harganya, bagaimana cara mengambil keuntungannya, bagaimana menyusun barangnya, barang apa saja yang dibeli, pasti semuanya mengalami hal-hal seperti itu ya. Kalau kita memang tidak memiliki background dalam hal dunia usaha, khususnya adalah usaha ATK maupun fotokopi ya, terkecuali buat teman-teman semua yang memang punya latar belakang dulu pernah bekerja sebagai penjaga toko fotokopi maupun ATK maupun kerja di toko ATK, pasti lebih tahu apa aja yang akan kita lakukan untuk barang-barang yang kita sediakan ya. Tapi kalau bagi yang teman-teman belum pernah sekali terjun ke dunia usaha ATK maupun fotokopi ini, pasti akan mengalami kebingungan ya. Oke. Jadi seperti tadi teman-teman ya, yang pertama adalah saya membeli barang-barang yang memang sering dibutuhkan oleh masyarakat ya, ataupun anak sekolah seperti pena, buku, gunting, cutter, ataupun kita tuh membeli barang-barang yang memang harganya nggak terlalu mahal ya teman-teman. Jadi harga-harga yang mencakup keuangan kita dulu ya teman-teman ya, sesuaikan dengan modal kita ataupun modal keuangan kita yang memang rendah ataupun kecil teman-teman ya. Jangan membeli barang-barang yang mahal ya, dalam artian harga-harga yang mahal itu akan membuat menguras modal kita yang kecil tersebut. Jadi kita tidak bisa membeli barang-barang lain ataupun tidak bisa membeli berbagai macam jenis barang kebutuhan di toko kita ya, dalam jumlah yang beraneka ragam teman-teman. Oke. Jadi kalau kita modal kecil, kita kan harus sebisa mungkin membelanjakan modal tersebut untuk membeli barang-barang yang akan kita jual nanti. Nah, kalau modal kecil ya kita harus pintar-pintar bagaimana memanajemen ataupun membeli barang-barang agar cukup dengan modal yang kita punya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalau buku cukup 5 pak dulu, pena satu lusin ataupun satu pak dengan berbagai macam jenis ya,
supaya ada variasi pilihan buat konsumen untuk membelinya. Pokoknya kita membeli barang dengan jumlah yang sedikit tetapi dengan berbagai macam jenis, teman-teman ya. Usahakan untuk membeli barangnya dengan berbagai macam jenis untuk memberi pilihan kepada konsumen yang membeli ke toko kita ya. Nah, kemudian dari situ teman-teman ya, kalau kita sudah mulai membuka usaha tersebut dengan modal kecil, kita jangan mengambil dulu keuntungan tersebut untuk kebutuhan pribadi kita, teman-teman. Jadi hasil dari penjualan barang-barang yang di toko kita itu kita puterin lagi ya, teman-teman. Kita puterin terus, kita puterin sampai berkembang ya, teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah teman-teman jangan mengambil keuntungan yang kita dapat dari penjualan ATK yang baru kita buka tadi untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi, teman-teman ya. Usahakan untuk membuat modal kita menjadi meningkat dulu. Setelah itu baru kita bisa mengembangkan usaha kita menjadi lebih besar lagi, teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Kita sebagai wirausaha dengan modal kecil itu memang harus pintar-pintar mengolah dana keuangan kita yang kecil, teman-teman ya. Bagaimana dengan modal kecil supaya kita bisa menjalankan usaha ATK maupun fotokopi tersebut, teman-teman. Oke. Kemudian jika teman-teman modal kecil ingin membuka usaha fotokopi dan ATK, hendaknya untuk dipikirkan lebih dahulu. Lebih baik kalau kita membuka usaha ATK dulu, teman-teman. Jangan buka usaha fotokopi, karena kalau membuka usaha fotokopi otomatis kita harus sudah siap dengan berbagai resikonya, teman-teman ya. Resiko yang paling besar adalah kerusakan mesin. Apakah kita sudah bisa untuk mengcover mesin yang rusak tadi dengan modal yang kecil tersebut, teman-teman ya. Oke. Karena bagaimanapun juga mesin fotokopi yang rusak itu membutuhkan biaya yang besar untuk memperbaikinya. Jadi kalau kita baru membuka usaha fotokopi dan ATK modal kecil terus fotokopi kita rusak, otomatis keuntungan kita dapat dari penjualan ATK pun akan habis untuk memperbaikan mesin tersebut, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, saran saya kalau membuka usaha lebih baik usaha ATK dulu, teman-teman ya. Jadi kita mengawali dulu membuka usaha ATK ya, fokus ke usaha ATK dulu. Kalau sudah berkembang, kemudian pendapatan kita sudah meningkat, kita bisa melihat situasi dan kondisi apakah cocok ataukah bagus kalau kita menambah usaha dengan membuka usaha fotokopi tersebut, teman-teman ya. Karena kalau memang dirasa itu cocok kita menambah usaha dengan usaha fotokopi, ya bisa kita lakukan. Tapi kalau kira-kira tidak cocok untuk membuka usaha fotokopi dengan berbagai pertimbangan, yaitu kerusakan mesin dan sebagainya, alangkah baiknya kalau kita tunda aja untuk usaha fotokopinya, teman-teman. Jadi kita fokus ke usaha ATK aja dulu, karena usaha ATK ini resikonya kecil, teman-teman, tidak terlalu beresiko karena barangnya tahan lama, kemudian tingkat kerusakan juga kurang ataupun nggak ada ya istilahnya, karena barangnya ibaratnya barang keras ya, teman-teman ya. Beda dengan mesin fotokopi, ibaratnya kan dia mesin, jadi butuh perawatan juga, butuh perhatian ya. Namanya mesin itu kan semakin sering dipakai juga semakin aus ya komponen-komponennya, dan perlu penggantian. Itu juga perlu biaya yang banyak untuk mengganti komponen-komponen tersebut, teman-teman ya. Jadi memang benar-benar harus dipikirkan secara matang apa kita membuka usaha fotokopi ataupun usaha ATK aja dulu, teman-teman. Oke. Tapi kalau menurut saran saya lebih baik kalau kita modal kecil, kita langkah baiknya kalau kita membuka usaha, mengawalinya dengan membuka usaha ATK dulu, teman-teman ya. Setelah itu nanti, setelah melihat situasi dan kondisi, baru kita bisa ambil keputusan apa kita memang membuka usaha tambahan, yaitu usaha fotokopi. Mungkin seperti itu aja, teman-teman ya, untuk share pada video kali ini. Semoga apa yang saya share tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat saya sendiri. Bagaimana caranya membuka usaha fotokopi atau ATK dengan modal kecil, teman-teman ya. Oke. Jangan lupa untuk terus simak video-video terbaru dari Mas Akil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam wirausaha.